Hai semuanya, mempercayai Tuhan dan perkataannya, janjinya, rencananya tidaklah serumit yang kita bayangkan. Percaya saja kepada Tuhan, miliki iman yang sederhana, have a simple faith. Suatu ketika Yakub memerintahkan Yusuf anaknya untuk pergi menengok keadaan kakak-kakaknya sambil bawakan makanan. Tapi betapa kagetnya dia ketika anak-anaknya yang lain bawa baju Yusuf yang berlumuran darah dan mengatakan Yusuf mungkin diterkam binatang buas. Nah, pada waktu itu Yakub tertekan, dia stres, dia sangat sedih sekali. Mungkin terbersit pikiran dalam hatinya, mengapa Tuhan? Itu semua harus dialami oleh Yakub. Bukankah Yusuf pernah bermimpi bahwa dia akan diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya? Lalu kenapa yang terjadi demikian? Tapi Yakub tidak kehilangan iman percayanya kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap cari Tuhan sungguh-sungguh tanpa diduga-duga. Belasan tahun kemudian, ketika kelaparan terjadi di tanah Kanaan, sudah 2 tahun kelaparan itu terjadi. Yakub suruh anak-anaknya yang lain pergi ke Mesir. Dan ketika anak-anaknya pulang kembali, mereka berkata, "Papa, Yusuf masih hidup. Dia kirim semuanya ini untuk bawa papa ke Mesir. Dia jadi pemimpin di sana." Dan anak-anaknya menceritakan semua yang mereka alami dan pengalaman mereka ketika bertemu dengan Yusuf. Finally, akhirnya Yakub memahami apa yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara sekalian, akhirnya dalam Kejadian pasal 46 ayat 1 dikatakan demikian. Jadi berangkatlah Israel atau Yakub dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelian kepada Allah Ishak ayahnya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun dia nggak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya mengapa dia mengalami semuanya itu. Tapi pada hari itu dia kembali lagi menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia belum lagi melihat bukti Yusuf di depan matanya. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia punya iman yang sederhana. Lalu Tuhan berkata kepada dia, "Yakub, jangan takut ke Mesir ya. Di sanalah aku akan memelihara engkau. Membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Luar biasa. Saudara sekalian, bertahun-tahun Yakub hidup dalam ketidaktahuan. Mungkin dia hidup dengan pertanyaan, mengapa? Tapi Tuhan gak kasih jawab. Mengapa demikian? Kalau Yakub tahu rencana Tuhan dengan detil, mungkin dia bisa mengacaukan rencana Allah. Ketika dia tahu Yusuf sebetulnya nggak diterkam binatang buas, ketika dia tahu bahwa kakak-kakaknya yang menyebabkan Yusuf demikian, Yakub bisa melakukan intervensi yang bisa mengacaukan rencana Tuhan dan pada akhirnya mimpi Yusuf nggak akan pernah digenapi. Bertahun-tahun kemudian terjadi kelaparan, habis musnah keluarganya. Tapi kita melihat bahwa ternyata ketidaktahuan Yakub tadi merupakan bagian dari rencana Allah. Meskipun dia nggak ngerti apa-apa, dia percaya. Dalam hidup kita, kadang kita juga bertanya kepada Tuhan, mengapa ya Tuhan? Kok harus terjadi begini, mengapa begini, mengapa begitu? Tuhan nggak kasih jawab kepada kita. Kenapa? Karena pada saat kita tahu semuanya dengan detail, rencana Allah, mungkin kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengacaukan rencana Allah. Ketika Tuhan pandang sudah tiba waktunya kita mengerti dan memang betul-betul perlu kita tahu, Tuhan akan beritahu kepada kita seperti Tuhan berbicara kepada Yakub. Dengan demikian, Alkitab mengatakan apa? Tuhan gak pernah merancangkan yang buruk kok kepada kita. Meskipun Tuhan mengizinkan hal-hal yang gak enak mungkin kita alami. Tapi rancangan Tuhan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Setialah kepada Tuhan. Have a simple faith. Bahwa Tuhan punya rencana dan maksud yang baik kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus.